Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kita di kebun kami di Taman Zainur Nisa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua baik-baik saja ya. Dan di pagi hari ini yang cerah sekali, kita mau panen teman-teman. Kita mau menikmati hasil dari pemupukan, perawatan yang sudah kita lakukan di beberapa minggu yang sudah lewat ya. Dan sekarang teman-teman, kita mau panen apa aja? Teman-teman ikuti terus kami di Taman Zainur Nisa. Nah, seperti biasanya teman-teman, sebelum kita mau panen, kita update dulu apa saja dan bagaimana perkembangan dari tanaman-tanaman yang ada di kebun di Taman Zainur Nisa. Nah, kita sekarang ada di pohon tomat ya. Nah, seperti jangan bosan-bosan ya teman-teman. Karena apa? Saya mau perlihatkan ke teman-teman hasil dari pemupukan kita. Kalau teman-teman mengikuti video saya atau yang baru menemukan channel kami, silakan lihat kembali video yang ada di sini. Di situ saya mengaplikasikan perpaduan antara dua pupuk organik cair, teman-teman. Dan masih banyak lagi video-video lainnya tentang perawatan tanaman kami yang ada di kebun ini. Dan yang terutama itu biasanya saya terong ya, teman-teman. Karena yang dominan di sini untuk sementara ini adalah terong dan tomat. Dan sekarang kita ada di depan pohon tomat. Kita mau lihat nih tomatnya gimana nih hasil dari pengaplikasian perpaduan antara dua pupuk organik cair. Nih terongnya apa ini tomatnya besar ya, gede-gede teman-teman. Nah, mungkin di kamera tidak terlalu terlihat gede, tapi di sini nih ini dalam satu tangkai ini sekitar 400 gram ini. Ush, gede berat ya. Ini dalam satu pohon seperti ini ya. Dia ada berapa tangkai ini? 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tangkai buah ya, dari pemupukan kita secara organik dan pupuk yang kita buat sendiri teman-teman. Kita tidak membeli, kita racik sendiri, buat sendiri dari limbah buah-buahan, limbah apa yang kita makan kita racik sendiri seperti itu, yaitu menjadi air lindi dan pupuk organik cair dari buah-buahan. Dan tidak lupa juga kita berikan kompos ya teman-teman. Oke, kita sudah lihat perkembangan tomat ini. Matahari sudah mulai terik, tapi sebenarnya ini belum siang ya, ini masih pagi sekali teman-teman. Ini sekitar pukul 9. Nah tuh daunnya, dari segi daun masih cantik ya. Pohonnya tak usah dibilang, kita bisa lihat sendiri. Ini sudah menjangkau hampir 2 meter tingginya tomat. Nah, tapi dia bukan tinggi tanpa buah ya, dia tinggi dan berbuah. Tuh, sampai atas buahnya teman-teman. Nah, nih bawah pun dia berbuah. Jadi seimbang ya. Jadi ini membuktikan bahwa pengaplikasian pupuk organik cair itu merupakan nutrisi lengkap untuk menunjang pertumbuhan akar, pohon, daun, dan buah teman-teman. Yuk kita lihat lagi si terong-terong. Di video saya sebelumnya saya sudah melihatkan hasil dari pengaplikasian pupuk organik cair, 2 pupuk organik cair untuk tanaman terong lalap ya. Memang hasilnya ganda, maksudnya double. Yang biasanya kita panen hanya 1 keranjang, 1 bakul itu, tapi sewaktu setelah kita aplikasikan perpaduan 2 pupuk organik cair itu, hasilnya menjadi 2 kali lipat teman-teman. Nah, saya sudah perlihatkan di video yang ini ya.
teman-teman silahkan nonton. Dan sekarang kita mau lihat hasil dari pengaplikasian 2 pupuk organik cair untuk tanaman terong ungu yang gede atau yang jumbo. Nah, ini lihat dari tekstur daun. Di masa pembuahan, daunnya masih sangat cantik, Masya Allah. Masih subur, sangat cantik, berdaun lebat, lebar, batangnya kokoh dan besar ya. Kita lihat buahnya, teman-teman. Kita lihat buahnya. Jangan di skip ya, jangan terkejut. Saya pun terkejut. Lihat. Setelah beberapa hari kita mengaplikasikan pupuk organik cair dari air lindi dan pupuk organik cair dari buah-buahan, hasilnya menunjukkan sangat besar. Ini tangan saya. Ini tangan saya, teman-teman. Saya genggam. Lihat seberapa besar ya. Saya tidak bisa full menggenggamnya, teman-teman. Lihat. Ini masih banyak tersisa terongnya, lihat. Nah, ukurannya 1 jengkal nih. Nah, lihat. Bagaimana besarnya. Kita mau panen sebentar ya. Dan itu di sini juga ada. Nah, dan jangan salah ya, biasanya terong kalau dia berbuah besar begini, biasanya dia sudah tidak mau berbuah lagi ya. Saya pernah mengalami hal itu, teman-teman. Dia tidak berkesinambungan. Tapi ini dia berkesinambungan. Nah, ini ada lagi ya. Dalam satu pohon. Nih, 1. Nih, 2. Yang mau besar. Dan masih banyak bunganya. Nah, tuh, ini juga. Nih. Dan lihat di bagian bawah ya. Tuh buahnya sama besarnya, teman-teman. Aduh sampai tumbang ya. Nah, tuh gede nih. Ini kalau kita timbang dalam 2 buah ini ada sekitar hampir 1 kilo ya, teman. Ini besarnya, Masya Allah ya. Nanti kita lihat sebentar lebih jelas kalau kita sudah petik. Oke. Dan untuk tanaman terong yang lain akan menyusul karena dia tidak serempak ya, teman-teman. Ini juga ada nih. Nah, ini juga dia. Jadi ini juga semuanya mulai berbuah. Ada yang sudah besar, ada yang masih mau mentil, ada yang sudah bergelantungan tuh, imut-imut. Dari hasil pengaplikasian 2 pupuk organik cair, teman-teman. Tidak usah cari-cari pupuk kimia, tidak usah. Ayo kita buat sendiri. Tidak perlu pakai M4. Tidak usah. Itu semua akan terjadi secara alami di dalam air lindi dan pupuk organik cair buah-buahan. Saya hanya menggunakan air gula, air beras. Itu saja. Untuk apa? Untuk makanan si bakteri itu. Harus beli M4, tidak perlu, teman-teman. Nah, lihat hasilnya nih. Nah, ini yang ini kayak besar ya Allah. Jangan, bukan ini nak. Nah, ini belum lagi nih. Ini dia jumbonya gila ini. Nah, ini ya. Ini yang hijau ya, teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa yang rusak waktu itu, terkendala mungkin curah hujan yang sangat tinggi. Ada 2 di sini yang rusak, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang lain selamat. Alhamdulillah. Kita lambat waktu itu memberikan dia arang dan kalsium. Yang lain tertolong, yang 2 sudah dieksekusi, teman-teman. Kasihan. Tapi nggak apa-apa, itulah kita seninya berkebun. Kita belajar dari kesalahan, belajar dari kerusakan tanaman. Jadi kita boleh mencegah. Jangan sampai terjadi kepada semua tanaman kita. Oke, kita mau panen. Bisa nggak, nak? Besar itu, nak. Wih, besar. Sini mama yang mau ambil. Ini anak gendong.
Oke. Wih, Ada lagi satu, Mama. tuh. Tuh diangkat sama dia. Wih, gede kan teman-teman. Gelinding. Ah, lihat tuh besarnya. Oh, yuk kita lanjut. Untuk terong lalap hari ini kita tidak panen dulu. Aduh. Sini mak bawa. Aduh, berat. Ambil gunting nak. Berat gila. 1 kilo. 1 kilo teman-teman. Astagfirullah. 1 kilo nih, besar nih. Aduh, kita letak dulu ya. Kita mau panen apa lagi? Ayo ikuti terus kami. Nah, sekarang setelah tadi kita panen terong jumbo di kebun ini, hampir semua agak jumbo ya. Sekarang ada di depan teman-teman yang sudah hijau royo-royo. Sayang ya kalau mau dipanen, tapi kalau tidak dipanen nanti keburu belalang yang panen duluan. Nah, ini kangkung kami teman-teman, Masya Allah. Ini berumur sekitar 3 minggu ya. Sudah gede seperti ini. Nah, kita mau panen nih. Jadi hari ini teman-teman ikuti kegiatan kami di Taman Zainul Nisa. Kita mau masak apa nih? Kita mau kulineran lagi nih. Oke, panen nak. Wah, sudah pandai dia memanen. Sisakan 2 daun di bawah yang kecil. Nah, oke, pandai. Nah, kita jangan dipotong yang kecil. Jangan dipotong yang kecil. Nah, ini ada rumput nih, dah pada subur juga. Ya Allah. Dah. Kita tidak panen semua ya. Kita panen untuk kita makan saja hari ini sini. Oke. Untuk kita makan hari ini, kita mau masak-masak. Hari ini kita tidak berkebun. Pagi ini kita belum berkebun ya. Kita mau masak-masak dulu, mau menikmati hasil dari apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita rawat selama ini. Sembari menunggu si kecil panen, nah kita mau panen tomat juga. Nah, ini tomat cherry kita ya teman-teman. Iya, ngomong-ngomong soal tomat cherry ini ternyata dia hanya sekali berbuah ya. Dia sekali berbuah dia rimbun teman-teman kayak ini. Tapi setelah itu dia menunjukkan tanda-tanda sudah tidak ini lagi. Nah, jadi dia sekali berbuah dia memang rimbun ya, seperti teman-teman lihat nih, tuh buahnya tuh, tapi daunnya udah pada rusak. Dan memang seperti itu ya teman-teman, ternyata memang dia seperti itu. Untuk jenis tomat cherry ini dia sekali berbuah banyak sekali. Nah, satu pohon itu banyak. Oke, kita panen. Masya Allah, cantik ya, seger-seger.
Semua juga kita sudah aplikasikan dua pupuk organik cair ya. Kita gabungkan pupuknya. Semua kita sudah aplikasikan ke tanaman kita, entah itu timun, entah itu tomat. Tapi timun kita udah panen tiap hari teman-teman. Kita nggak videoin lagi. Takutnya teman-teman pada bosan. Yang penting kita sudah perlihatkan cara-cara kita merawat, bagaimana untuk memperbesar buah timun. Oke. Banyak nah. Coba mama lihat. Wih, banyak lah. Udah cukup dah. Nah, sedikit lagi yang bagian situ. Habis itu sudah. Kasih lurus ke sana nah. Ya. Bisa dijual. Bisa dijual. Bisa dijual. Yang kecil jangan sayang. Yang besar-besar itu batangnya. Oke, cukup ya. Itu nanti. Aduh. Ini saja yang kita panen teman-teman. Udah banyaknya. Ayo coba lihat. Nah, sudah sana bawa gunting nak. Ya, nanti mama angkat ini nih. Beratnya gila nih. Oke, bisa nggak? Allahu Akbar. Tuh kangkungnya. Berat tegar. Tolong. Aduh. Ketutup ya terongnya. Aduh. Ya teman-teman. Nah, siapa nih yang nggak mau dapat kangkung organik ya teman-teman, tanpa kita semprotkan pestisida ini teman-teman. Kalaupun ada pestisida, kita pakai pestisida organik. Itu pun saya hanya sekali saja ya. Selama saya menanam hanya sekali saja memberikan dia ekstrak daun neem yang terakhir kalinya tuh. Untuk apa? Menghindari belalang. Itu pun sudah ada beberapa minggu yang lalu. Daunnya pun masih cantik. Ini karena dekat dengan kita ya. Jadi untuk mengusir hama itu kita agak mudah sedikit ya. Alhamdulillah ya Allah. Nih, terongnya Masya Allah. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya statement berkebun organik itu hasilnya tidak semaksimal berkebun menggunakan pupuk sintetis kimia. Ini buktinya teman-teman. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak merekayasa. Alhamdulillah dengan pupuk yang kami punya, yang sudah selalu saya perlihatkan ke teman-teman di video-video saya sebelumnya, inilah hasilnya teman-teman ya. Dengan kita rawat, dengan kita pupuk, kita berikan kompos, pupuk organik cair, menghasilkan juga tanaman yang tidak kalah gede dengan tanaman-tanaman yang menggunakan pupuk kimia. Lihat batang kangkungnya seperti ini. Media tanamnya teman-teman sudah lihat tadi kan seperti apa. Biasa juga. Ukuran segede ini. Ini memang jenisnya gede ya teman-teman. Tapi saya pernah dulu menanam, ini ukurannya tidak segede ini karena dulu saya tanamnya di polybag dan tidak terurus. Nah, kalau tidak terurus itu berarti kurang pemupukan. Beda dengan sekarang. Nah, jadi apa-apapun yang kita tanam kita harus urus, kita harus pelihara, kita harus rawat, kita harus pupuk supaya dapat menghasilkan tanaman yang seperti ini. Oke teman-teman, kita mau masak. Jangan dulu keluar dari channel ini karena kita mau masak terong, mau masak kangkung. Oh iya, sebelumnya saya mau panen cabai dulu. Tuh banyak burung-burung ya. Suasana pagi yang sangat-sangat menenangkan teman-teman. Nah, ini pohon cabai yang sangat besar sekali. Nah, itu ada yang matang dah, alhamdulillah. Mama, bagus. Ya bagus. Ya sudah mulai pulih ya teman-teman. Pulih. Setelah kita melakukan pagar ini nak, ambil pegang dulu. Itu lagi di bawah, ambil. Mama, sedikit. Ada lagi. Aduh. Wow. Tapi ukurannya sudah tidak terlalu besar ya. Tidak besar lagi, ya lumayan lah. Sudah cukup nah, karena masih ada stok cabai ya di rumah. Cabai ini juga
yang kita kadang petik dalam 2 hari sekali, kita dapatnya walaupun nggak banyak tapi sangat berlebihan untuk kita makan. Nah nih, alhamdulillah akhirnya sudah selesai juga teman-teman, kita masak. Dan inilah hasil kita berkebun teman-teman. Kita bisa makan makanan sehat, sederhana, dan tentunya kita hemat. Oke, terima kasih teman-teman, kita mau makan, udah lapar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.